atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama Nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Pemirsa pemirsa akhirnya tak iya tinggal tah jelema bagong leusi ngayekeun hampura imanya mulut abi ieu bisa dikontrol tapi jangan si Taufik ieu mah teu bisa mohon maaf pisan hampura leusi ngayekeun imanya nu ningali video ini misalnya aing kasar atau naon ieu mah leusi ngayekeun tinggal itu tanganna meni juga naon juga drum kitu dietakeun pokona namanya kudu teh naon cing dicongkel leusi ngayekeun beungeut atuh tingali Allah sia Taufiknya sia ngerang-ngerakeun cek aing sia bener-bener huluna lagi kudu tincak langsung ngayekeun tah ieu nya berapok kepada komando heueuh anu geus menangkap ya Allah alus pisan iman langsung ngayekeun hayang apal ieu nya si bapak nu dihareup nih kot kaya Allah nih bager pisan layana teh siap kooperatif namanya siapa cenah Taufik siapa Taufik Hidayat pemain bulu tangkis lain pemain naon pemain eta nu ngagunting bibir jeung naon eta sia tinggali itu kena efek siang kayak sia di penjara juga naon pek sia Taufik nih langsung ngayekeun alhamdulillah ieu mah geus reureuh warga Jawa Baratnya ayeuna mah Taufik Hidayat sok mugia Allah Taufik Hidayat nu lain Hidayatna we kangge si Taufik ieu pokona namanya Taufik Hidayat geus lah. Ini sesuatu yang tidak wajar di luar ya kebiasaan perilaku seseorang. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar ya kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya dan dalam pengawasan. Taufik Hidayat sudah ditangkap dan hasil pemeriksaannya dia tidak menggunakan narkoba, dia juga sehat jasmani dan rohani, tidak ada cacat mental. Artinya dia benar-benar kondisi sadar melakukan kejahatan itu. Dan teman-teman kepolisian jangan hanya menjerat dengan pasal penganiayaan, tapi kejahatan seksualnya juga, yaitu adanya perbudakan seks terhadap korban. Sehingga penuntut umum juga nanti jaksa di pengadilan menuntut hukuman mati. Begitu juga hakim, putusannya harus hukuman mati. Alhamdulillah Taufik Hidayat sudah tertangkap yang pelaku penganiayaan terhadap pacarnya itu ya. Malam ini nih, malam Selasa ya, tanggal 23 bulan 6 2026. Tapi aku ini merasa kurang puas. Kenapa ya? Ini kan ditangkap polisi ya. Masuk ke pengadilan, dihukum cuma di penjara, Cok. Cuma di penjara. Di penjara oke lah seumur hidup ya, seumur hidup. Tapi ya, apakah fisik pacarnya itu bisa kembali semula seperti asalnya? Kira-kira bisa nggak? Kemungkinan besar pacarnya itu trauma seumur hidup, Cok. Menderitanya tuh seumur hidup walaupun seandainya nanti udah sembuh gitu. Tapi batinnya ini, ini jujur ya kalau dari aku ya, mohon maaf kalau salah. Dia itu disiksa sebagaimana dia menyiksa pacarnya dulu. Baru hatiku puas merasanya. Kalau hanya di penjara ya udah di penjara.
paling dia hanya nggak bebas saja, makan tetap makan kan, tidur ya tidur. Tapi kalau udah, aduh. Tapi menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Halo guys, do you know kalau misalkan si pelaku penyekapan dan penyiksaan itu dia udah ketemu dong, dan mukanya tuh nggak sesuai sama akun TikToknya. Tapi yang lebih gongnya apa menurut gue sih, dia kayak alisnya tuh ditipisin gitu ya, terus dia tuh kayak cukur rambut juga, dan his face is very different sama yang di foto itu, bener-bener kayak tua bangka lah. Kalau yang ini bentar nih, aku bakal tunjukin ke kalian. Amankan atas nama siapa? Topik siapa? Topik Hidayat. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Ngeres pisan aing mah kasih eta kasih beungeut tak kokak kasih rombehan genderuwo nih. Dalam mun papanggihnya aing hayang deungeul kita kudu kieu. Tak kitu tah. Tahnya aya sayembara ti bapak aing saurang teh siga kieu tah. Tah siga kieu. Aya sayembara sok lah eta pang dibeunangkeun teh si takokak goblok kita tah si beungeut tandan si benci aing aslina. Ningalina oge ini karunya ka eta korbannya cing dibeunangkeun didoakeun ka jajaran Polda Jabar, cing dibeunangkeun cing ditewakeun terus ka seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan eta beunang ka si rombehan genderuwo da aslina ieu geus geus. Taufik Hidayat ditangkap di Majalengka. Aduh, karena isuk-isuk Pak KDM membuat sayembara 250 juta. Borodek di jaket geus beunang. Lamun misalkan non Firaun hirup kene sungkem kasih topik mah. Sungkem gitu. Dajjal. Manya meni bersih gitu Pak Pirakun teh bubuk-bubuk acan atuh congkel panona saeutik gunting bibirna saeutik meni bersih kieu. Selamat menempuh hidup baru di dalam kegelapan, mampus loh Dajjal. Kayak bener-bener hancur itu saya gitu. Saya selaku kakaknya yang ngebanggain dia gitu kan, yang ikut serta dalam biaya pendidikannya gitu kan, sampai akhirnya dia mulai mengejar cita-citanya gitu, sampai sekarang ketemuin dia hancur gini gitu. Saya berharap banget itu pelaku bisa ketemu sama saya di jalan, saya bisa ajak berantem atau apa gimana gitu. Saya pengen dia ngerasain apa yang adik saya rasain sekarang. Gak apa-apa mau dihukum sama polisi sebentar juga, yang penting biasa sama saya dulu selama 3 tahun, selama 2 tahun itu, selama adik saya dihancurin sama dia selama itu. Inilah fakta terbaru terkait kasus Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama Yusita di Bandung. Taufik Hidayat diketahui berprofesi sebagai debt collector di salah satu perusahaan leasing. Namun, kasus ini disebut bukan hanya terkait dugaan penyekapan dan kekerasan, karena korban juga diduga kehilangan sejumlah harta bendanya, mulai dari handphone, laptop, perhiasan emas, hingga uang tabungan korban diduga diambil oleh terduga pelaku. Bahkan, identitas korban juga disebut digunakan untuk melakukan pinjaman online. Sebelumnya korban diketahui pernah bekerja di salah satu perusahaan di Bandung dan memiliki JHT. Berdasarkan keterangan keluarga, JHT milik korban juga diduga dicairkan oleh terduga pelaku. Menurut keterangan sang kakak, dugaan penganiayaan mulai terjadi setelah harta benda korban sudah habis. Ada juga informasi yang diluruskan, korban disebut dibawa pergi sejak 2 tahun lalu, bukan 3 tahun seperti kabar yang sebelumnya beredar. Korban diketahui meninggalkan rumah sejak Lebaran tahun 2024. Sementara itu, keluarga menyebut terduga pelaku yang berprofesi sebagai debt collector dikenal memiliki sikap keras saat menagih utang dan disebut pernah mengancam nasabah menggunakan senjata tajam. Sampai saat ini, terduga pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan statusnya masih DPO. Mang punten ieu nya kangge wargi Garut Taufik Hidayat anu nyiksa awewe nepi ka 3 tahun. Eta anu jaya di Garut cenah punten ereng-erengan yeuh. Nuju diperyogikan pisan. Rek ti EKTC, rek ti Monreker, hayu kabeharana hayu ngumpul. Rek ti mana we oge hayu. Pangbubukeun ti abi punten. Jelema setan si eta nyiksa awewe kabur keneh. Teu wantun sia teh teu wantun. Ai ka awewe wantun. Ai diteang ku polisi nyumput. Ka mana atuh? Mongpengkeun di Garut ieu abi hayu.
teangan aing nengan tadi eueuh nu beungeutna siga kitu AI eta mah AI beungeutna aslina mah da sigana mah goreng patut atuh. Alhamdulillah ternyata DPO kita yang dicari-cari si Taufik Hidayat sudah dapat ditangkap oleh jajaran Polda Jawa Barat. Tentunya warga Jawa Barat sekarang memantau melihat keadaan ini tersangka, dan bukan tersangka, ini sudah jelas, sudah akurat A1 bahwa pelaku dari penganiayaan terhadap seorang perempuan di Rancaekek ini sudah A1. Kami mewakili warga Jawa Barat terima kasih buat Bapak Kepolisian, tentunya dari Polda Jabar, Satuan Resmob yang saya banggakan bisa mengungkap sehingga menangkap, dan berharap Pak, ini mah punten ini Pak, berharap beliau ini setidaknya jangan dilewatkan Pak, jangan dibikin terlalu enak melewati poin-poinnya Pak, dan mohon kalau perlu kita udunan rewangan untuk bisa bikin beliau ini menyesal seumur hidup. 10.000 ewang kita udunan, kita buka open donasi. Tentunya saya sebagai warga Jawa Barat, tentu saya sebagai laki-laki sangat merasa miris melihat korban yang tidak manusiawi diperlakukan oleh seorang manusia yang melebihi dari seorang hewan ataupun seorang iblis. Berharap kembalikan 2 kali lipat rasa tersakiti, apalagi dari pihak keluarga, apalagi dari seorang orang tua melihat anaknya yang luar biasa berubah total, tidak bisa dikenali, lukanya mungkin ini sudah tidak bisa diobati, ini akan menjadi trauma berat seumur hidup, ini bisa dirasakan 2 kali lipat oleh si pelaku. Berharap jangan dibikin enak dalam arti dilewatkan langsung, bikin merasakan penyesalan seumur hidup, mati pun enggan, hidup pun tidak bisa. Ya, salam hormat, salam presisi, terima kasih kepada Republik Indonesia. Erik Berebet berharap ada penyelesaian yang lebih bagus. Silakan hamu sikat beban pun bisa mah manehna tah digesek Pak, dirapetkeun super gluan sina teh tiasa pipis we sareng papang eta